Halo Sobat Kompas TV, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian saat ini berada dalam keadaan baik-baik aja ya di tengah pandemi COVID-19. Nah, selamat datang di acara Polling Podcast Keliling Kompas TV. Nah, di acara polling kali ini harusnya kan kita berkeliling menemui narasumber-narasumber yang ada. Nah, tapi karena pandemi COVID-19, kita akan berkelilingnya lewat Zoom aja. Jadi kita juga menjaga protokol kesehatan, mengurangi intensitas bertemu dengan narasumber. Nah, oleh karena itu kita akan laksanakan kelilingnya lewat Zoom meeting aja. Jadi untuk supaya penularan COVID-19 bisa dihentikan. Nah, di episode polling kali ini, kita akan membahas hal yang penting sebenarnya untuk dibahas, karena ini adalah merupakan sesuatu hal yang sudah terjadi beberapa dari dulu sampai sekarang masih terjadi, yakni soal perdagangan manusia. Nah, di episode polling kali ini, gue akan mengajak kalian semua untuk menanyakan langsung kisah dari salah seorang narasumber gue ini. Ia adalah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia selama 2 tahun, dan selama 2 tahun itu pula dia tidak digaji sama sekali oleh majikannya. Dan tidak hanya itu, ia juga dilarang untuk berkomunikasi dengan keluarga yang ada di Indonesia. Dan yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana ia sampai ke Malaysia dan bekerja di sana dan bisa balik ke Indonesia. Apa sih pengalamannya yang ada di sana yang dapat kita jadikan pelajaran? Nah, itu yang akan kita bahas dalam episode polling kali ini. Nah, kita akan langsung sapa aja. Narasumber gue kali ini adalah Mbak Lely Nurhila. Halo Mbak Lely, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik-baik. Udah sampai Indonesia, udah seneng. Masih ada yang mengganjal lah. Jadi gimana rasanya bertemu dengan keluarga, bisa lepas dari 2 tahun yang belakangan ini, gimana rasanya? Seneng banget. Seneng, terharu selama 2 tahun tidak ada kabar ya. Mbak Lely, bisa diceritakan nggak gimana kehidupan di sana bersama majikan di sana? Ya, kehidupan di sana ya bisa dibilang nyaman, tapi tidak nyaman gitu kan. Nyaman tidak nyaman maksudnya gimana nih? Nyaman, tidak ada kontak keluarga, tidak ada, ya harusnya manusia punya hati, punya ibu, harusnya ada kabar ke orang tua lah. Itu yang sangat berat, tidak ada kabar. Itulah yang tidak bisa koneksi lah, tidak bisa hubung sama keluarga. Itulah yang paling berat. Yang paling berat. Iya, tidak nyaman, tidak. Tapi benar waktu itu selama di sana dilarang komunikasi sama keluarga, itu benar? Ya, soalnya tidak dikasih handphone lah. Ditahan sama agen, tidak handphone. Semua lah yang harusnya Lely bisa hubungin keluarga itu tidak bisa karena tidak ada handphone. Majikannya sendiri nggak minjamin handphone atau gimana? Tidak. Dia bilang tidak. Dia bilang tidak punya Lely tidak pegang nomor. Nomornya kan di handphone, jadi semua lah di handphone, jadi tapi HP itu tidak dikasih gitu kan. Dia bilang dikasih agent, ditahan agent. Nah, selain membatasi komunikasi, katanya Mbak Lely juga selama 2 tahun gajinya nggak dibayar, itu juga benar? Iya, katanya kalau udah Lely di kampung itu baru Lely dikasih gaji itu. Kalau sudah di kampung katanya baru dikasih gaji? Ya, tapi sampai saat ini belum ada dikasih gaji. Belum terima lah. Gajinya berapa sebulan? Gaji sebulan itu harusnya kan gajinya itu 8,5. 850. 850 ringgit 1 bulan. Ya. Berarti selama 2 tahun itu nggak pernah digaji. Terus
kebutuhan sehari-hari gimana ditanggung sama mereka? Kebutuhan itu ya ditanggung, cuma masih gimana ya, beda sih. Di sana sama di sini lainnya. Ditanggung sih ditanggung, tapi ya kurang lah. Apa aja contohnya? Ya contohnya makan juga cuma dikasih sekali. Makan sekali sehari? Makan sekali. Ya, sehari. Kapan itu? Dikasih beli 1 kali aja siang. Tapi sempat makannya malam. Oh gitu, berarti yang tidak ada waktu buat makan. Nggak ada waktu buat makan. Kerjanya makan full? Itu paling malam kalau udah habis full. Dari kalau ini sempat makan itu udah malam, udah habis kerja baru makan. Kalau siang itu full, tidak ada istirahat. Mau diam napas sih kayaknya susah gitu. Tapi kalau malam baru jam 12, jam 11 baru habis kerja baru makan. Artinya dari pagi sampai malam itu Mbak Leli nggak makan sama sekali? Enggak sih. Nggak sempat. Iya, nggak sempat. Orang kerja tidak ada pengen istirahat, tapi terus saja suruh ada kerjaan gitu. Emang kalau bisa diceritakan dalam satu hari itu dari pagi sampai malam kerjanya ngapain aja Mbak Leli? Ada anak kecil. Pagi ya rumah tangga sih, ya rumah tangga. Masak sih, cuma tidak masak, cuma ya buat makan bayi gitu kan. Buat makan ngasuh bayi ya? Tidak sibuk, cuma kayak ya ada bayi. Terus? Tidak sibuk tapi nggak ada waktu makan di sela-sela itu? Tidak sempat. Sempat udah malam baru makan. Iya. Jadi dari pagi sampai malam tuh ngapain aja? Ngasuh bayi aja, ngasuh anak kecil aja? Kerja. Ada anak kecil gitu kan, ya beres-beres di rumah. Beres rumah, nyapu. Tapi tidak sempat buat istirahat gitu. Dan majikan pun nggak nyuruh, kamu makan dulu lah, apa dulu lah, itu ada? Tidak. Nggak ada. Pertama awalnya iya, cuma kan kalau udah berapa bulan itu udah tidak peduli, udah tidak peduli makan apa enggak gitu. Oke. Pernah disiksa juga? Kalau siksa sih tidak. Cuma kalau marah-marah ya. Dimarahin, setiap hari dimarahin? Iya. Kenapa tuh? Ya marah-marah gitu. Marah kenapa? Kayak tidak kunci pintu katanya, udah kamu tidur di luar katanya. Tidur di luar pernah. Tidur di luar? Selama 1 minggu itu tidur di luar. Ya. Di luar? Selama 1 minggu ya. Karena lupa di luar pintu. Lupa kunci pintu, lalu disuruh tidur di luar. Itu sering? Nggak sakit? Pernah sakit? Ya baru sekali sih, cuma sakit pernah, cuma dia bawa ke dokter pernah. Dibawa sama mereka ke dokter? Ya, karena itu juga karena terlalu parah, mungkin dia ambil ke dokter, dia ke klinik lah, nggak ke dokter. Dia ambil periksa lah. Oke, sekarang tadi Mbak Leli bilang kalau sebulan itu digaji 850 ringgit. Berarti kalau 2 tahun itu jadi berapa itu? Sekitar berapa itu? 850 ringgit itu sama dengan sekitar berapa juta itu? 2 juta berapa ya? Jadi kalau ringgit lah, Leli tahunya harusnya terima tuh itu 20.200. 20.200 selama 2 tahun. Kalau 1 ringgit aja sekarang sekitar 3.500, berarti kalau 850 mungkin itu sekitar 3 juta kali ya? 1 bulan. 1 bulan ya. Oke, sekitar 3 juta 1 bulan. Oke. Nah, yang menjadi pertanyaan ini, kok bisa sih Mbak
Leli sampai ke Malaysia bekerja di sana itu asal mulanya gimana ceritanya? Asal mulanya sih kenal sama orang, baru Hmm. kenal. Kenal Ya sama siapa? panjang soalnya cerita. Hmm. Kenal sama satu orang, diajak ngobrol, kita ngobrol, lalu diajak ke rumah, satu rumah, taunya di situ itu agensi yang suka yang suka memperkerjakan orang untuk keluar negeri gitu. Kenal di sana. Ya dari situ, ya di situ baru di situ diajak ngobrol kerja di luar negeri katanya. Dengan diiming kerja itu gajinya 3.500.000 katanya. 1 bulan. 1 bulan. Tapi ya. Terus? Terus cuma tidak boleh tidak boleh Kontak orang tua. kontak keluarga selama 3 bulan katanya kan gitu. Waktu ditawarin itu reaksi Mbak Leli gimana? Waktu itu ya Leli percaya gitu. Percaya Leli aja? ikut percaya aja. Nggak ada Leli rasa pikir curiga ya sama mungkin sekali? tidak. Dia bilang ilegal, tidak ilegal katanya. Ini resmi. Dia Jadi bilangnya resmi. mereka bilang resmi, tapi Mbak Leli dulu sempat nanyain ini ilegal apa enggak gitu? Ya Leli pernah sempat tanya ini legal, ini tidak ilegal, ini resmi katanya. Resmi katanya. Leli ikut aja, dia bilang resmi dari pemerintah juga. Tapi Leli tidak tahu nama PT apa gimana, tidak Dikasih curiga pelatihan gitu. nggak? Dikasih pelatihan nggak? Tidak, langsung tidak dikasih pelatihan, langsung bikin paspor, langsung berangkat. Langsung bikin paspor, langsung berangkat. Waktu itu langsung mau? Habis beres, ya. Langsung ditawarin itu langsung mau? Langsung mau. Langsung mau aja gitu? Nggak ada penolakan sama sekali? Ya tadinya sih, tadi pernah sempat Leli tidak mau gitu kan. Tetap aja dipaksa ya udahlah Leli ikutin aja gitu. Leli belum tanya keluarga setuju apa tidak, belum. Cuma dia bilang nanti kalau udah di Malaysia bisa kabar-kabar keluarga katanya gitu. Artinya mereka melarang Mbak Leli untuk mengabarkan keluarga kalau ingin bekerja ke luar negeri. Iya. Tapi Mbak Leli tahu nggak kalau mendapatkan izin dari keluarga orang tua itu adalah salah satu syarat untuk bekerja di luar negeri? Tahu nggak waktu itu? Enggak. Sama sekali nggak tahu? Leli ikutin aja, dia sama sekali tidak tahu. Ikutin aja. Waktu disuruh bikin paspor? Iya, ikutin. Berarti waktu itu diiming-imingi gaji 3,5 juta, Mbak Leli mau dan langsung bikin paspor waktu itu? Iya, dia udah dibikin paspor, kamu ikutin aja katanya gitu kan. Kamu di sana pokoknya senang, tidak bakal sengsara lah. Kalau untuk bikin paspor itu kan butuh kartu keluarga ya. Waktu itu kartu keluarga dari mana dapatnya, Mbak Leli? Dulu itu tidak pakai, cuma KTP aja. Cuma diminta tidak KTP pakai. aja. Yang ngurus siapa? Mereka. Cuma KTP aja. Yang ngurus itu yang dia yang ngurus itu ya agen itu. Agen itu. Prosesnya gimana waktu itu? Proses ngurusnya gimana? Prosesnya langsung dibikin, Leli ikut ke Tasik, bikin di Tasik. Terus bikin di Tasik, langsung tanda tangan, langsung tidak tanya kamu mau kemana, apa gimana, langsung langsung tanda tangan, bikin sidik jari, foto, udah langsung pulang. Tidak ada antrian sama langsung sekali? jadi. Langsung jadi hari tidak itu juga? langsung Nggak ngantri jadi sama sekali? Nggak apa? Jadi
Tidak langsung datang langsung dipanggil. Datang, dipanggil, tanda tangan, selesai. Iya. Gitu. Tidak tunggu, ya, tidak tunggu apa-apa, langsung jadilah. Tidak proses apa-apa. Setelah buat paspor, berapa lama waktu itu sampai Jeddah berangkat ke Malaysia? Hari itu ada 1 minggu lebih lah. 1 minggu lebih. 1 minggu, soalnya di situ ada baru sendiri, baru Leli aja, terus tidak lama ada perempuan juga, langsung dibikin paspor, langsung berangkat bareng sama Leli. Sama satu orang teman satu itu. Namanya siapa? Iya, iya. Namanya lupa. Udah 2 tahun tidak ada pernah kasih nomor, cuma Leli coba telepon itu bukan nomor dia. Oke. Nah, waktu jalan, waktu berangkat dari Jakarta waktu itu ya? Jakarta ke Malaysia, Jakarta. Itu gimana prosesnya? Ke Pontianak. Ke Pontianak dulu? Ke Pontianak, diantar sama anaknya. Diantar sama anaknya, check-in sama anaknya, anak agent itu. Anak agent? Anak agent, ya. Okay. Check-in sama dia, terus sampai Pontianak, ada supir lagi, jemput dari bandara itu, jemput, langsung ke perbatasan Entikong. Dari Entikong? Dari Entikong? Ya, itu ada supir, udah ada supirnya sendiri. Waktu lewat imigrasi, berarti masuknya dari Kalimantan, Pontianak, ya. Masuk ke perbatasan Entikong, berarti ke Sarawak ya? Iya. Sarawak? Iya, okay. Iya. Nah, pada waktu masuk ke perbatasan itu kan ditanyain paspor. Paspornya gimana? Paspor Leli pegang, di pas capnya aja. Pas cap langsung diambil lagi. Cap di imigrasi aja? Pas ketika masuk di imigrasi? Ya. Pas masuk di imigrasi langsung cop, langsung dikasih lagi ke orang supir itu. Waktu masuk itu enggak? Cuma pegang satu. Cuman pegang? Ya, cuma pegang 1 kali aja. 1 kali aja. Kenapa? Pernah megang paspor. Waktu masuk di imigrasi itu ditanyain itu enggak sama petugas imigrasi, mau kemana, tujuannya mau ngapain gitu? Enggak, langsung cop, langsung berangkat. Langsung udah. Berangkat. Iya, mulus ya? Langsung mulus. Udah diambil. Mulus, tidak ada pertanyaan mau kerja apa mau tidak. Langsung cop, langsung itu paspor udah dikasih. Oke. Kenapa? Berarti Mbak Leli dari Jakarta ke Pontianak naik pesawat dari sini ya, Jakarta, habis itu dari Pontianak, terus ke perbatasan Entikong, habis itu nyebrang. Saat di Entikong itu Mbak Leli sendiri yang ngasih paspor karena paspornya dibagiin. Setelah cap imigrasi, paspornya ditarik kembali sama mereka. Nah setelah itu Mbak Leli diambil gimana? Lagi, langsung naik bis, tidak ini tunggu, langsung naik bis, tidak tunggu apa-apa lagi. Paspor itu udah dikasih supir bisnya. Paspor dikasih ke supir bisnya, berarti supir bisnya bagian dari mereka? Mungkin udah biasa. Udah biasa begitu. Oke. Nah setelah itu, sampai di Malaysia, Mbak Leli kemana waktu itu? Langsung ke Sibu. Sibu itu apa? Agennya di Sibu. Oh, agennya di Sibu. Itu nama daerah. Ya, nama daerah namanya Sibu. Agennya di sana. Baru 1 hari di situ langsung dikirim ke daerah Kuching. Tempat tempat bos. Oh, tempat majikan. Tempat majikan. Oke. Waktu di situ sebelum ke rumah bos itu HP sama paspor itu udah dipegang. Oh, ditahan sama mereka. Dia minta agennya minta handphone sama, udah kan paspor juga dipegang dia, terus Leli pegang HP, dia minta. Nggak boleh, nggak diizinin. Pernah minta nggak? Ini saya mau pegang aja Pak buat komunikasi sama keluarga gitu.
Pernah ngomong Enggak, kayak gitu nanti nggak? bilangnya gini, nanti kalau udah di sana minta aja katanya. Kalau di sana minta Minta aja. telepon buat, maksudnya Oh, dia kalau udah sampai majikan katanya nanti minta aja katanya gitu. oh Tapi setelah minta tolong majikan untuk dia telepon kalau buat keluarga. Kalau tapi buat setelah dimajikan tidak ada. Tidak diminta, dia bilang eh, tidak punya nomornya, tidak punya. Leli kan tidak pegang nomor, tidak Mhm, tulis nomor. mhm. Nomornya kan di HP semua, jadi tidak tahu apa-apa. Dia Leli minta nomornya aja, dia tidak kasih. Oke. Berarti ketika habis itu setelah sampai di mana tadi Sibu ya, Sibu, habis itu langsung Iya sih dikirim Bu, ke Kucing ke tempat majikan. iya Nah, pada waktu majikan. kerja di Kucing itu gimana? Awal-awal kerja di sana gimana? Awal-awal ya baik-baik aja, tidak ada masalah gitu kan. Cuma janjinya kan gajinya 700 satu bulan katanya. Mhm. Nah, Satu terus bulan. dibayarkan Oh, setiap bulan. Leli, bukan. Dia bilang kalau Leli udah di kampung baru dikirim. Kalau sudah di kampung baru dikirim. Mbak Lili Iya, percaya aja waktu percaya itu. aja, percaya aja. Ini udah prosedur dari sananya katanya. Dari Pernah agen pernah harusnya. dari agen harusnya gimana? Kenapa? Ya udah biasa, udah prosedur kontrak begitu katanya. Kalau udah habis kontrak baru dikasih uang itu. Hmm, Baru udah apa? Maksudnya udah di kampung lah, udah tidak di sini lagi, baru itu uang dipegang Leli. oke. Leli ikut aja sama mereka gitu. Urut aja lah, orang udah di situ. Hmm, oke. Leli tidak tahu apa-apa. Mhm. Jadi pas kalau komunikasi sama mereka gimana? Bisa bahasa Malaysia nggak? Waktu itu kan belum pernah ke Malaysia ya. Waktu sampai di sana komunikasi sama majikan itu gimana? Leli bisa bahasa Malaysia nggak? Enggak, masalah cuma Malaysia tuh masih pakai bahasa Indonesia sih. Paham tapi Leli mereka. tidak paham, dia lebih pandai mungkin ya. Mhm. Paham. Oke. Berarti waktu itu sama sekali dibilangin gaji 700 sebulan, Satu tapi bulan, ketika iya. diminta setiap bulannya mereka nggak mau ngasih. Kasihnya nanti setelah Bukan, dia tidak kasih satu bulan, dia minta, dia janjinya kalau sudah habis kontrak, Leli sudah di kampung, itu baru dikirim oke, itu gitu yang ngasih janjinya. tahu majikan juga, agensi juga, Majikan aja, majikan majikannya aja. aja. Agensinya Ya, bilang, agensi bilang, agensi itu udah tidak bilang apa-apa. Udah Leli dikirim ke Sibu itu, dikirim ke Kucing itu sendiri, sendiri. Agensinya dititipin agensinya waktu berada di Sibu itu sempat kontak nggak sama agensinya? kontak. Maksudnya? Sempat komunikasi nggak sama orang agensinya? Ini gajinya gimana? Ini gimana Oh, gitu? tidak, tidak, Tidak tidak, sama sekali. tidak. Orang di situ langsung berangkat, tidak ngobrol, tidak langsung. Leli ada yang telepon, oh ini di daerah Kucing katanya gitu kan. Leli langsung ngantar ke daerah Kucing. Hmm, oke. Berarti selama tinggal bersama majikan udah nggak ada kontak lagi sama orang agensi. Lepas tangan. Ya, lepas tangan udah. Sampai sekarang pun Tidak, tidak tahu sama sekali. nggak tahu sama sekali. Tahu orang yang yang menjemput Leli waktu itu masih ingat Jemput dari mana ya? dari orang agensi di Malaysianya yang ngurusin Mbak Leli waktu itu masih ingat? Masih ingat tapi tidak tahu nama. Nggak sempat ngobrol juga waktu itu. Ngobrol Tidak kenalan tidak. langsung udah. Iya, tidak. Tidak Hmm. langsung Leli percaya aja orang itu udah sampai sana kok gitu kan. Leli Oke. tidak banyak tanya juga. Oke, tadi kan dikatakan kalau gajinya itu dibayarkan di kampung ketika nanti kontraknya sudah habis. Nah,
Ya, Berarti untuk kebutuhan sehari-hari, misalnya kayak mau jajan atau mau beli baju baru atau beli sabun gitu ya, makan gitu ya, itu berarti mereka yang nanggung semua. tidak sih. Enggak. Selama di situ, tidak pernah beli baju, diajak ke luar juga tidak, cuma antar sekolah udah ke rumah. Cuma kalau jajan kadang ada dibeliin, Mhm, dibeliin gitu, mhm. dikasih makan sekali Oh, sekali. siang, terus sempat makan malam. Mhm, oke. Tuh. Kalau untuk sabun, sabun misalnya Sabun kayak kebutuhan awalnya aja. wanita, kan kalau datang bulan gitu ya, itu kan butuh biaya lagi untuk itu gimana? Apa mereka Itu yang nanggung juga? pertama itu ada dibeli eh, perempuan kan ya datang bulan pasti ya dikasih pembalut dibeliin. Tapi kan itu selama 2 tahun itu tidak tidak bukan cuma satu kali kan, Mhm. tapi masih ada aja gitu. Gimana sih maksudnya? Gimana gimana? Nggak apa-apa. kebutuhan kebutuhan Nggak apa-apa. Kebutuhan gimana? ya kebutuhan ya, namanya hidup ya pasti banyak lah kebutuhan. Jangan ya di rumah juga tetap aja masih ada pengen ya stres lah gitu. Selama di situ stres. Ya sih ya Allah. Mhm. Ya Allah. Stres selama di sana. Itu 2 tahun itu bukan waktu yang eh, cepat gitu ya, apalagi mengalami hal yang seperti itu. Ya ya ya. Eh, Cerita ke siapa waktu itu? Nggak ada sama sekali. Tidak ada tidak ada buat cerita, buat tidak ada yang buat ya curhat, tidak ada. Tetangga Mungkin mana ada. tetangga sesama apa? Tidak ada. Nggak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali buat minta tolong, tidak ada. Mhm. Tidak bisa keluar juga, soalnya kan identitas Leli tidak punya. Nggak punya identitas, nggak punya paspor ya. Paspor, pernit itu kan harusnya dipegang Leli. Mhm. Harusnya Ya. kan kalau kerja di sana, kalau di sini kan KTP ya harus ya. Di Mhm. sana juga harus ada paspor apa pernit itu kan tinggal di sana haruslah. Mhm. Di situ Nah, tidak punya identitas. pada akhirnya apa yang membuat Mbak Leli sampai ke Indonesia? Apa yang dilakukan waktu itu setelah Habis mengalami tersebut? kontrak, Leli ceritalah kenapa tidak ada kabar, kenapa keadaan Leli gimana. Lah cerita yang sejujurnya. Di sini Leli Ke cuma pengen pulang ke siapa? ke 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 keluarga. Ke keluarga. Tadi katanya sempat di apa? Handphonenya ditahan. Terus ngubungin orang tua gimana waktu itu? Pakai handphone siapa? Setelah habis kontrak, Mhm. dikasih HP, Mhm. HP Leli dikembaliin. Tapi Mhm. dia minta tolong bantu lagi selama 6 bulan. Mhm. HP Leli dikembaliin, artinya itu HP Leli yang sebelumnya, yang ditahan itu yang dikembaliin. HP yang ditahan, HP Leli lah. Katanya tadi ditahan sama itu, sama siapa? Sama Agent. agensinya. Berarti agennya Ya, ngembaliin tapi ke. ya dia bilang sih agennya udah dikembaliin ke bosnya, ke Hmm, majikannya lah. Jadi oke. majikannya kasih Leli. Oke. Berarti waktu diminta stay 6 bulan lagi, reaksi Mbak Leli gimana waktu itu? Leli tidak mau, Leli bilang. Leli Mhm. pengennya pulang, Mhm. pengen pulang. Main pulang. Tapi dia bilang, ini kan tidak bisa keluar masuk katanya. Jadi Mhm. Leli harus tahanlah di sini katanya gitu kan. Mhm. Leli tidak tahu yang apa keluar boleh, tidak masuk masuk tidak boleh kan.
Leli taunya ya udah berarti tidak ada yang keluar masuk gitu kan. Karena ada virus corona. Iya, dia bilang begitu, tidak ada yang bisa masuk katanya, tidak bisa keluar juga karena ditutup katanya kan gitu. Terus apa yang Mbak Leli lakukan sampai sampai bisa pulang kayak sekarang? Ya, Leli cerita ke keluarga kenapa Leli pengen pulang gitu kan. Pengen pulang tapi Leli tidak bisa apa-apa gitu kan. Terus? Ya keluarga mungkin ya bikin laporan lah ke BP2MI biar Leli pulang. Bisa dipulangkan. Habis itu? Iya. Setelah itu, setelah laporan? Setelah laporan ya tidak lama langsung Leli dijemput sama Bapak KJRI. Oh, nggak lama setelah laporan itu langsung dijemput sama KJRI. Selama berapa bulan Agustus bikin laporan baru kemarin. 1 minggu yang lalu lah. Iya. Langsung ditindaklanjuti sama Iya. KJRI Pihak KJRI Malaysia. Berarti Mbak Leli ngasih tahu keberadaan Mbak Leli ke orang tua waktu itu? Iya. Alamat? Kasih alamat. Ya kasih alamat, dia keluarga sih minta alamat, ya udah Leli kasih nomor, kasih kartu nama. Kartu nama kasih siapa? Majikan. Okay. Baru di situ mungkin ya tahu alamat Leli. Oke. Berarti orang sana sempat menghubungi keluarga majikan di sana nggak? KJRI sempat nggak? Tidak menghubungi sama sekali. Jadi langsung jemput dan. Tidak. Berarti kaget dong majikannya waktu itu ketika dijemput. Bukan, maksudnya ada telepon majikan dulu. Ada sempat telepon. Jam 10 telepon, dia tanya ada keberadaan Leli dan masalah uang. Masalah uang yang belum dibayarkan. Gaji Leli di sini. Oke. Itu yang ditanyakan sama KJRI ke majikan. Iya, itu lewat via telepon lah. Oke. Setelah ditanya waktu itu, reaksi majikan gimana? Dia kaget. Dia bilangnya Leli yang laporin ke KJRI. Leli bilang itu bukan Leli, itu pihak keluarga. Dia laporan ke BP2MI bilang. Emang Leli tidak laporin ke KJRI, tapi kan keluarga yang laporin ke di Indonesia gitu kan. Yang meminta Indonesia, bukan Leli minta di Malaysia. Oke. Terus reaksi mereka apa setelah itu? Ya terus saja dia bilang suruh batalin laporannya. Batalin laporan? Suruh batalin laporan biar tidak Leli jemput. Tidak dijemput sama KJRI dan tetap bekerja di sana. Iya. Kenapa? Dia bilang nanti saya bayar uang kamu yang kamu minta katanya. Tapi ini harus dibatalin. Laporan ini harus dibatalin sekarang juga. Oke, nanti saya bayar uang kamu yang kamu minta. Berarti enggak? Bukan, itu kan udah langsung jam 12 udah jam 12 udah dijemput. Leli udah diambil sama petugas KJRI itu. Oh, berarti selang 2 jam dari jam 10 pagi ke jam 12 siang. Itu orang KJRI langsung sampai di rumah. Langsung datang. majikan. Iya, langsung ke rumah. Oke, waktu sampai di rumah itu bisa digambarkan kira-kira situasinya seperti apa ketika orang KJRI datang ke rumah majikan? Datang dia udah 2 kali kasih tahu gitu kan. Terus 2 kali dia langsung keluar majikannya. Dia pasrah, dia pasrah lah. Iya, dia pasrah. Oke. Dia tidak bisa ini lagi.
Ada ngomong apa gitu waktu Ya itu? mungkin ada ngomong, dia bilang jangan diambil lah Leli gitu kan. Mhm, Tetap dia membela jangan diambil Leli. mhm. Oh gitu. Tapi Mbak Lelia nggak mau minta pulang. Pihak KJRI-nya tanya, Mhm. ini harus diamanin dulu soalnya kan ini udah diperintah dari atasan katanya. Ini Oke, Leli harus diambil. oke. Pada saat Leli dijemput sama KJRI, minta gajinya nggak yang selama 2 tahun yang belum dibayarkan? KJRI ada sempat ketemu juga di kantor, tapi posisi di Berarti kantor. setelah itu dimintain. Waktu Ya, dijemput itu nggak diminta langsung gajinya. eh, pihak KJRI kalau masalah gaji nanti diurus di kantor, dia bilang. Hmm. Itu waktu itu langsung ambil Leli aja. Oh, oke. Masalah uang nanti diobrolin di kantor kan. Oke, berarti setelah itu sempat ketemu sama majikan? Ada sempat sekali Mhm. ngomongin masalah gaji. Mhm. Terus apa kata majikan? Sudah dibayarkan sampai sekarang? Majikan ya dia minta waktu untuk cari uang itu, Berarti majikannya belum untuk pegang cari uangnya uang. sama sekali? Dia bilang uang itu udah masuk ke agent, Oh, gitu. Uangnya udah dibayarkan ke agent? dikasih agent, Aha. dikasih agent buat bikin surat-surat Leli di situ biar tidak ilegal lagi. Oh, gitu. Duitnya sudah Ya, dibayarkan ke itu kan agent, sementara buat bikin surat surat Leli. surat Leli supaya tidak ilegal lagi, sementara agennya sendiri nggak pernah berhubungan dengan Leli, begitu? Nggak pernah ada Iya, komunikasi antara Leli selama 2 tahun. Iya, iya. sama. Setelah 2 tahun, Oke, duitnya itu tepatnya diberikan kapan ke agennya? mungkin setelah habis kontrak. Setelah habis kontrak, berarti duitnya langsung diberikan Iya. ke agennya. Sampai sekarang ada Mm-mm. komunikasi dengan pihak agen? Tidak tahu, tidak ada apa ya, tidak ada hubungan sama agent itu. Tidak ada hubungan sama sekali. Pernah ada upaya untuk Tidak menghubungi ada. agen itu? Mungkin pihak KJRI yang hubungin orang itu. Oke. Berarti sekarang Bosnya gimana? majikan minta 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 waktu 1 minggu buat cari uang itu, tapi Mhm, pihak KJRI minta hari Jumat Leli harus pulang gitu. mhm. Hari Jumat emang Dengan Leli membawa harus uang. pulang, Dengan membawa uang. harus membawa uang. Iya, Ta- udah ada terima uang itu. Tapi Tapi ya, tapi belum diterima sih. uangnya di mana sekarang? Masih sama majikan, belum dibayar berarti. Masih bukan di KJRI, Oh, berarti uangnya di sekarang kantor KJRI. sudah Udah dibayarkan, di KJRI. sudah di Mm-mm. KJRI. Berarti Iya, nanti KJRI memberikan. yang baru kasih ke sini, kasih Oh, Leli. oke, oke, oke. Berarti uangnya dipegang sama KJRI, KJRI nanti memberikan ke Mbak Leli uangnya. Mm-mm. Iya, iya, iya. Sekarang sudah dapat uangnya? Belum. Belum, kenapa? Kan identitas saya tidak punya, tapi harus bikin kan harus butuh waktu yang lama ya. Mhm, Ya tidak langsung 1 hari langsung jadi, mhm. harus ada prosesnya. Harus Tapi bayar. kan iya, KTP kan belum Leli Belum jadi. pegang. Leli udah pernah coba, udah dicoba mau bikin pakai password. Dia bilang pakai password boleh, Mhm, boleh bikin buku rekening, buku tabungan. Tapi mhm, Leli coba tidak bisa, harus pakai KTP. harus pakai KTP. Jadi sekarang uangnya belum belum ada di tangan Mbak Leli ya, masih Iya, berada masih. di. Oke. Mbak Leli, ini dari semua pengalaman yang Mbak Leli alami, kira-kira apa yang mau disampaikan kepada orang-orang yang mungkin sampai saat ini juga mengalami hal yang sama dengan Mbak Leli? Mungkin mereka masih tengah direkrut atau
gimana gitu? Apa yang kira-kira yang Mbak Lili sampaikan? Ya mungkin kalau yang di sana mungkin ya Lili tidak tahu ya. Tapi kalau yang belum pergi ke sana jangan Jangan mau ya jangan mau diiming-imingi. ya ya soalnya mulut agent itu manis gitu. Taunya rasanya pahit. Diiming-imingnya manis tapi kenyataannya pahit. Nyesel? Tidak ada manis-manisnya. Menyesal? Menyesal pasti. Tidak ada tidak. Ya, karena kita pahit tahu semua. juga ya bahwasanya untuk bisa bekerja di luar negeri itu kan tidak mudah, ada syarat-syarat yang harus Ya. itu yang harus kita kita pahami juga, banyak sekali syarat-syaratnya. Misalnya dari working visanya aja. Untuk bekerja sana kan kita harus ada visa bekerja juga gitu kan. Belajar. Harus diurus kedutaan supaya resmi. Iya. Kemudian ada keterampilan juga, bahasa, skill gitu kan. Nah, kalau mau masuk secara legal ya berarti keterampilan dan syarat-syarat itu juga harus dipenuhi. Karena sebenarnya tidak mudah gitu ya. Iya, betul. Nah, berarti terakhir closing statement dari Mbak Lili kira-kira apa untuk netizen yang nonton? Maksudnya apa ya? Buat pesan-pesan yang disampaikan supaya kejadian ini tidak terulang lagi. Ya cukup Leli aja yang terakhir lah. Yang belum itu jangan sampai macam Leli lah. Kalau nasibnya macam Leli kan ya sedih sih, sedih banget. Oke, tapi seenggaknya sekarang Mbak Leli sudah berkumpul lagi dengan keluarga, meskipun sekarang masih sembari menunggu uang hasil kerja jerih payah selama 2 tahun yang belum dibayarkan, begitu ya? Iya. Nah, Mbak Leli, saya berharap mudah-mudahan itu duit hasil kerja susah payah Mbak Lili selama 2 tahun belakangan ini cepat cair. Semoga KTP juga cepat jadi dan juga kejadian seperti ini tidak terjadi lagi ke depannya. Tidak ada korban-korban lagi. Dan kepada masyarakat yang ingin sekali untuk misalnya bekerja ke luar negeri, tentu kita juga harus sama-sama mengetahui peraturannya seperti apa aja persyaratannya yang legal, jangan sampai mereka-mereka ini jatuh ke dalam tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Karena ini jatuhnya sudah jadi perdagangan manusia. Oke? Iya, betul. Nah, Mbak Leli, itu aja. Terima kasih sudah berbagi dengan kita semua. Semoga apa yang Mbak Leli rasakan ini dapat diambil manfaatnya oleh kita semuanya, supaya tidak ada lagi orang-orang yang menjadi korban seperti Mbak Leli. Mbak Leli, terima kasih. Iya. Oke, baik. Terima kasih. Ya.